Bertemu lagi dengan saya, Tika, dalam acara Gelar Budaya Minangkabau. Kalian sehat-sehat kan? Nah, bagaimana musik yang baru saja kalian dengar? Asyik bukan? Apakah kalian tahu jenis alat musik yang digunakan untuk menghasilkan nada yang syahdu itu? Seruling? Hampir benar. Mari kita lihat tayangan berikut. Kalian sudah melihat bukan? Alat musik yang digunakan itu termasuk jenis alat musik tiup. Memang mirip seruling, tetapi bukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar keterangan narasumber. Narasumber ini adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai peniup sekaligus pembuat bansi. Waalaikumsalam. Ya, silakan, mari. Lagi bikin apa, Pak? Oh, ini lagi bikin bansi gitu. Kan kemarin kita pergi ke hutan, jadi nampak bambu yang bagus kan, jadi dibawa pulang, mau bikin bansi yang agak nadanya agak besar gitu. Sebelumnya kita udah punya yang kecil, Yang udah jadi. ya, yang udah jadi, ini udah jadi gitu. Di belakang banyak sekali alat musiknya. Bisa Bapak jelaskan apa perbedaannya dengan bansi? Oh iya. Ya, ini ada 4 macam alat tiup ya. Ini yang panjang ini yang punya lubang 2. Ini namanya saluang panjang. Saluang panjang. Nah, saluang panjang ya. Ini punya lubang 2 di depan dan 1 di belakang. Ya. Dan juga ada di sini. Ini untuk menghasilkan bunyi aja. Lubang yang di sini. Ini berasal dari daerah Moralabuh. Ya, Moralabuh ya. Di peniupannya begini. Jadi hasil bunyinya dari sini. Terus kalau yang ini pada umumnya orang di Minangkabau udah tahu semua ini. Ini namanya saluang. Ya, saluang punya lubang 4 di depan ya. Belakang nggak ada lubang lagi. Untuk menghasilkan bunyinya agak sulit ini lama sekali belajarnya ini. Cara peniupannya, Pak? Nah, cara peniupannya begini. Menyamping ya, Pak, ya, beda Menyamping. dengan yang tadi. Nah, beda kan? Ini semua orang udah tahu nih saluang, namanya saluang dare. Kalau orang Padang bilang saluang dare. Dan kalau yang ini memang agak unik dan udah langka sekali ini. Dan malah jarang ditampilkan di depan umum gitu. Kalau yang saluang ini punya spesifik yang lain dan kegunaan yang lain. Namanya saluang sirompa. Saluang sirompa. Sirompa. Dia punya lubang juga 4 di depan, Ada 4 gitu. 1 di belakang. Tapi yang uniknya dari saluang ini, kegunaannya itu pada zaman dulu untuk mengguna-gunai orang gitu. Bunyinya pun lain daripada yang lain gitu. Dia punya nada yang tinggi.
ya. Lalu yang ini Kalau ini Ini namanya, besar ya, Pak, ya? nah, ini besar daripada yang alat tiup lainnya ya. Ini namanya sampelong. sampelong. Ya, sampelong punya lubang 4 di depan, tapi yang lubang yang di bawah agak berjarak jauh. Nah, cara meniupnya, nah begitu. Ini dari darah apa juga payakumbuh. Kayak kumbu. Ya. Terus kalau kita bandingkan dengan bansi, kalau bansi dia punya lubang yang banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di belakang. Ya, pernah mainkan recorder di sekolah? Pernah. Jadi ini hampir sama dengan recorder gitu. Yang dari plastik itu ya, Iya. recorder. Kira-kira jenis bambu yang Bapak gunakan untuk membuat bansi yang seperti apa ya, Pak? Ini kebetulan juga agak kurang bagus juga gitu. Tapi yang sebaiknya bambu yang dipakai itu yang tua tapi udah agak Merunduk gitu. agak merunduk gitu, yang agak ada mulai kuning gitu. Ini nanti sebaiknya dijemur dulu, jangan dipakai dulu ya, dijemur dulu. Dijemur. Berapa Ya, lama, Pak? nggak begitu lama, paling ini 2 hari lah supaya agak kering begini. Terus kita bersihkan dengan pakai apa? Pakai pasir halus itu. Iya. Enggak, dengan sekam, tahu sekam? Sekam. Yang dari padi. Oh iya. Nah, pakai itu ya, bersihkan. Terus dia akan mengkilat seperti ini. Nah, nanti kita kasih pernis lagi. Nanti kalau sudah mengkilat, nanti diukir ya, Pak ya? Ukiran ini udah selesai dilobangi semua. Udah jadi bansi, udah menghasilkan bunyi gitu. Ukirannya bisa bermacam-macam ya, Pak ya? Ukirnya bisa macam-macam, dan cara mengukirnya ini sebetulnya nggak terlalu sulit juga. Kalau zaman dulu orang pakai tempurung yang dibakar itu. Iya. Terus setelah kita ukir dulu, nanti baru pakai tempurung gitu. Kalau kita menginginkan nadanya yang agak rendah atau agak besar, Ya, kebetulan Bapak sekarang mau bikin yang nggak rendah daripada yang ini. Kita harus cari bambu dulu yang nggak besar gitu. Misalnya dari nada A ke nada B misalnya kan. Nah, kita cari bambu yang besar, kita ukur ininya. Terus kita dari ukuran itu, dari ukur lingkaran ini, kita ukur lagi ke bawah. Terus panjangnya. sampai ke ruas ini. Jadi 3 kali lingkar. Ya, 3 kali lingkar. Setelah itu cari dulu ini hasil bunyinya ini. Kita ambil yang ini, kita raut ini, dan kita ini kayu ya, kita raut lagi, kita masukkan ke sini. Nah, seperti yang ada di dalam ini. Ya, ini untuk Sampai batas lubang itu aja. ya. Ya. Kita masukkan kayu ke sini. Terus di sini nanti kita bikin lubang. Lubang di sini. Lubang yang seperti ini. Oh, iya. Nah, ini kan. Lihat. Iya. Lubang seperti ini. Ini jaraknya separuh dari ini. Nah, dibagi 2 lagi. Ya. Separuh dari ini. Untuk ke lubang ini. Nah, jarak dari lubang ke lubang kita ambil setengah, ya, setengah dikurang 1/4. Nah, jadi setengah kurang 1/4 kira-kira begini. Nanti letak lubang berikutnya di sekiranya begini gitu. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1 di sini. Dan itu di belakangnya di antara lubang ini. Jadi kalau kita menentukan nada ya, kita tiup dulu kira-kira nada apa gini yang cocok dengan bambu yang sebesar ini. Jadi kita tentukan dengan piano
Apa kira-kira yang mau ditentukan dengan apa gitu? Dengan piano, dengan gitar, boleh. Jadi kalau agak kecil ukuran bansinya, Kita suaranya akan dapatkan suara yang kecil. agak kecil. Jadi nada yang dihasilkan bansi ini apakah diatonis atau pentatonis, Pak? Ah, iya. Ini sebuah pertanyaan yang bagus, ya. Kalau bansi pada umumnya nadanya diatonis. Diatonis. Ya, diatonis itu sama dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nada-nada barat gitu ya. Ada juga nada pentatonis pada umumnya itu terdapat pada saluang yang tradisi itu terdapat gitu. Tapi pada yang jelas sekali terdapatnya pada ini, pada saluang serompak ini. Ini yang kita punya. Beda kan? Iya. Nah, beda. Jadi dengan saluang sebetulnya ini agak dibuat dengan nada diatonis ya ini. Tapi agak lari juga, tidak terlalu diatonis gitu. Sumbang ya, Pak ya? Sumbang ya. Jadi bansi ini tergantung besar, kalau dia besar berarti suaranya Dia akan gesekan mendapatkan juga. nada yang rendah. Ya. Kalau bansi yang kecil, kita akan mendapatkan nada yang kecil, nada yang tinggi. Dia kebanyakan dimainkan tunggal gitu. Nah, tapi bisa juga digabung dengan alat-alat lain, seperti dengan Kolaborasi gitu. dikolaborasikan dengan talempong, dengan band gitu. Banyak yang digabungkan sekarang. Bisa dimainkan, Pak, bansinya? Nah, menarik bukan? Yang lebih menarik lagi, alat musik bansi ini juga bisa dipakai untuk musik iringan tari dan bisa dikolaborasikan dengan alat musik lainnya. Kita saksikan yuk!
Setelah kita mengetahui bagaimana membuat dan memainkan bansi, diharapkan agar kita peduli dengan tradisi yang kita miliki dan tentu saja ikut melestarikannya. Sampai di sini dulu ya. Lain waktu dan lain kesempatan kita bertemu lagi. Sampai jumpa.